Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Pedas. Ketemu lagi ya dengan Bu Ratu. Welcome back to my YouTube channel Seblak Barbie Official. Bu Ratu kali ini mau menjelaskan tentang siomay. Siomay kering yang bagus untuk topping seblak ya Sobat Pedas. Karena Bu Ratu itu yang mau menjawab pertanyaan-pertanyaan Sobat Pedas di luar sana, di komentar ataupun di DM. Siomay yang bagus itu Bu Ratu seperti apa buat seblak. Nah sekarang Bu Ratu akan menjelaskannya lengkap kepada Sobat Pedas semua. Makanya videonya jangan ada yang di skip biar paham dan tidak salah pilih lagi ya Sobat Pedas. Jadi kalau misalkan di skip nanti ada bagian yang kurang paham. Oke? Mari kita tonton videonya bareng-bareng. Tapi sebelum itu Sobat Pedas jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video Bu Ratu yang terbaru. Oke? Nah Sobat Pedas, Bu Ratu sekarang sudah ada deket dengan kerupuk-kerupuknya ya. Di belakang Bu Ratu juga ini banyak kerupuk stok ya Sobat Pedas. Dikarenakan kan ya rumah Bu Ratu masih minimalis ya. Bukan minimalis juga, Bu Ratu belum punya rumah yang luas gitu ya. Ya minta doanya kepada Sobat Pedas, mudah-mudahan Bu Ratu cepat mempunyai rumah yang lebih luas gitu. Makanya subscribe yang banyak ya, share juga, dan tonton terus video Bu Ratu. Iklannya jangan di skip ya. Nah kita langsung aja ya. Nah ya di sini kan di samping Bu Ratu tuh udah ada siomay keringnya ya Sobat Pedas. Nah sebelum Bu Ratu menemukan siomay kering yang Bu Ratu sekarang pakai atau yang Bu Ratu inginkan, Bu Ratu itu sudah menjajal berbagai macam jenis sumber siomay kering ya. Beli siomay kering bisa beli di pasar, di home industry yang produksinya langsung gitu. Bu Ratu sudah mencobanya dari berbagai penjual gitu. Cuman ya alhamdulillah sekarang Bu Ratu sudah menemukan siomay kering buat topping seblak yang benar-benar Bu Ratu inginkan, dari kualitasnya, dari kualitas rasanya yang pastinya ya. Harga juga sih ya. Bener nggak? Dari harga dan rasa itu cocok gitu ya Sobat Pedas. Nah Bu Ratu di sini ada dua contoh. Bu Ratu kasih dua contoh siomay kering gitu nih. Ini contohnya yang pertama dan ini contoh yang kedua. Ini Bu Ratu dikarenakan ini kan belum ada merek ya, karena ini masih ya terbilang belum label gitu, belum berlabel, jadi masih home industry kayaknya ya siomay kering itu, jadi belum ada mereknya lah intinya. Nih Bu Ratu ini kasih aja ini siomay merek A dan ini siomay merek B. Nah dari kedua jenis siomay ini Bu Ratu akan jelaskan satu per satu. Nah ini yang banyak siomay kering di pasaran ya Sobat Pedas. Nah pertama dulu kita jelaskan siomay yang B ya. Yang B ini siomay merek B. Sebenarnya semua siomay itu sama aja ya, siomay kering yang bentuknya yang ada kulit pangsitnya, yang ininya itu mekar gitu ya. Itu jenis siomay kering. Tapi kan tiap-tiap beda tukang produksinya, tukang pembuatnya, otomatis dong kualitas yang dihasilkannya pun beda juga ya Sobat Pedas. Misalkan ini nih, ini dari penampilan aja ya, kita sebutnya dari penampilan atau dari banyaknya juga udah beda. Coba ya tuh, ini udah ada perbedaannya Sobat Pedas. Ya kan? Padahal ini tuh isinya sama loh, 5 kilo.
nanti ya kita timbang untuk membuktikan kepada sobat pedas, kok bisa ya ini yang banyak 5 kilo, ini yang sedikit 5 kilo. Nah, itu yang akan kita bahas sobat pedas. Nah, kalau misalkan yang merek B, siomay kering merek B, ini itu mempunyai tekstur atau ya jenis siomay yang ngembang. Kulit pangsitnya aja ini kekuningan dan siomaynya ngembang, bekah gitu ya sobat pedas. Sedangkan yang merek A ini kulit pangsitnya cenderung kecoklatan dan agak digoreng agak bantat gitu, mirip-mirip Batagor Mini. Cuman ini lebih keras, maksud lebih keras tidak ngembang gitu ya sobat pedas. Jadi agak bantet lah gitu. Sebenarnya jenis siomay itu mau yang bekah ataupun yang bantat sama aja, tapi kita ngejar dari segi rasa juga ya. Rasa siomay itu harus yang enak. Apapun kita berjualan, bahan baku itu nomor satu ya sobat pedas. Ini adalah masuk salah satu faktor untuk pelaris jualan kita itu adalah bahan baku kita yang enak gitu. Itulah sobat pedas kuncinya gitu. Jadi bahan baku kita rasanya itu harus enak ya pastinya dari segi rasa. Nah, sekarang kita lanjut ke bahas kekurangan dan kelebihan dari kedua ini aja ya, ke merek A sama merek B. Nah, sekarang kelebihannya dulu deh ya. Kelebihannya dulu dari merek A. Kelebihan siomay merek A ini adalah rasanya. Ini walaupun item-item kayak gini, ini agak coklat kayak gini, ini rasanya keras. Bukan keras, renyah. Kalau ditambul gini, kalau dicemil kayak gini itu renyah. Dan juga jadi lebih kriuk dan rasanya lebih gurih. Itu kelebihannya salah satunya. Terus untuk kelebihan ini dari segi rasa, ini kan bekah. Jadi kalau digigit itu tidak kriuk. Tidak kriuk sobat pedas. Ini tidak kriuk, nanti kita buktikan. Tidak kriuk dan rasanya menurut Buratu ya, ini versi Buratu, ini itu kurang gurih gitu, kurang gurih dan kurang keras. Rasanya tuh kurang gurih aja ya, kurang pas gitu gurihnya. Nah, tapi dibalik kelebihan ada kekurangan di masing-masing siomay yang ini. Siomay yang merek A, siomay merek A ini kekurangannya itu adalah ya kelihatan jelas ya, ini mungkin lebih sedikit karena lebih bantet jadi lebih berat. Tapi kalau ini lebih banyak, jadi lebih banyak gitu. Siomaynya tuh 5 kilo itu lebih banyak, jadi bisa lebih banyak buat porsinya gitu ya sobat pedas. Jadi mungkin buat pemula bisa ya pakai ini biar lebih banyak porsinya. Tapi kalau misalkan ingin mengejar kualitas, pakailah merek yang A gitu, karena emang lebih gurih juga. Dan juga kalau misalkan dipasak nih dalam pengolahan seblak, memang mengolah siomay kering dalam topping seblak itu dimasukkannya terakhir biar siomaynya tetap kriuk ya. Cuman kalau misalkan kan ini nih dimasukkan terakhir nih, jadi si siomaynya itu masih kerasa kriuk. Kalau misalkan kelamaan di air pun jadi lebih kenyal, tidak amjar gitu. Cuman kalau misalkan ini karena ini bekah jadi kena air, apalagi airnya mendidih ya dimasak seblak, ini tuh nanti jadi lembek, jadi hancur, lebur deh siomaynya, jadi tidak berbentuk dan rasanya pun jadi kurang enak gitu sobat pedas. Makanya di sini Buratu bukan menjelekan salah satu produk atau salah satu merek gitu, cuman Buratu memakainya, satu kali lagi Buratu tegaskan, memakainya yang kepake sama Buratu itu yang kualitas merek A ya, karena kelebihannya yang Buratu cari adalah kualitas rasanya dan lebih kriuk itu ya. Karena kalau misalkan ini Buratu juga kan sudah mencobanya, ini
kurang kepake sama Bu Ratu. Makanya Bu Ratu lah pakai ini, dipatenkan gitu Bu Ratu tuh pakai ini. Dan kepada sobat pedas semua, buat para pemula mau pakai yang siomay mungkin porsinya biar lebih banyak, tidak masalah pakai ini. Cuman kalau sobat pedas kan banyak yang tanya, Bu Ratu pakai apa siomaynya yang bagus? Ya Bu Ratu kasih bocoran aja, Bu Ratu pakai yang ini. Nanti kalau misalkan sobat pedas ada yang mau beli yang siomay yang sama seperti Bu Ratu pakai, boleh DM aja ke Instagram Bu Ratu ya. Bu Ratu nanti kasih kontak yang menjual ini, supplier siomay kering ini buat sebelah. Karena maaf banget, Bu Ratu tidak jualan untuk siomay ataupun kerupuk dan lainnya. Karena Bu Ratu fokus di jualan sebelaknya ya. Apabila ada yang meminta sama seperti Bu Ratu kasih nomor suppliernya aja biar saling membantu ya, meningkatkan penjualan sesama pedagang dan membantu sobat pedas juga mempermudah mencari supplier yang bagus pastinya ya. Sudah rekomen mungkin dari Bu Ratu. Kita timbang dulu, kita buktikan dulu bahwa ini itu keduanya benar-benar 5 kilo ya. Cuman ini tinggi, ini pendek gitu. Kita timbang ya sebentar. Ini Bu Ratu sisihkan dulu ya. Nah, Bu Ratu juga udah siapin timbangannya biar nggak repot ya. Tuh, kita nyalain. Kita start dari 0 atau dari on ya. Dari 0. Nah, sobat pedas nih. Ini yang merek Bu Ratu kasih merek B ini ya, merek B contohnya. Kita bismillahirrahmanirrahim. Lumayan berat. Tada, coba lihat. Coba sobat pedas lihat sendiri itu 5 kilo ya, betul kan? Coba kita buktikan yang satu lagi. Kita ini simpan di sini. Kita ambil yang satu lagi. Aduh. Jeng. Tuh, malahan lebih ini ya. Sedikit. Ya kan? Sama kan? Sama kan ya sobat pedas? Nah, itu kiloan sama tapi beda banyaknya, tapi rasanya lebih enak. Nah, kita akan coba buktikan. Aduh, ini kepinggirin juga ya, kepinggirin dulu, kita buka aja ya. Ini yang B ya, tuh kan ini warnanya ini semu orange ya, dan warna lebih terang gitu tuh, ini lebih kepes gitu tuh, ini lebih bekah. Nah kalau coba yang lihat ini, kok ini tuh lebih kecoklatan kulit pangsitnya, ini agak bantet gitu, agak kelihatan ya sobat pedas. Jelas nggak sobat pedas tuh ya, mudah-mudahan jelas. Nah sekarang kita coba makan ya, kita makan dari yang A dulu ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Gurih, kriuk, tidak enak minyak, enggak. Gurih, bener-bener gurih, bener-bener gurih. Kita coba ini. Dan ini kerenyahannya kurang, maaf bentar. Itu kan tipis ya. Ini tipis ya sobat pedas tuh. Ini ada yang pecah kebetulan sobat pedas. Oh ini tipis jadi bekah, jadi kurang kriuk ya sobat pedas. Nah
Jadi dari rasanya pun maaf ya kalau ini kurang gurih, tapi nggak apa-apa kalau mau pakai yang ini biar lebih banyak juga tidak apa-apa ya sobat pedas gitu. Sama aja, cuman kalau ingin yang mengejar kualitas ya pakai mau samaan sama Buratu ya berarti pakainya yang merek A, cuman belum ada mereknya sayangnya ya sobat pedas. Gitu. Jadi pelanggan-pelanggan seblak tulang Barbie juga sangat banyak banget yang suka sama siomay gitu ya. Makanya Buratu mengutamakan kualitas pastinya ya. Nah itu dia ya sobat pedas, sudah cukup jelaskan penjelasan dari Buratu. Cuman kalau misalkan yang belum mengerti atau belum paham, silahkan tulis di kolom komentar ya. Boleh tanya-tanya sama Buratu. Kalau misalkan Buratu ada waktu yang buat menjawab, Buratu pasti menyempatkan untuk jawab. Tapi mohon maaf kalau ada yang kelewat ya, mohon maaf sekali. Nah, dan satu lagi ya sobat pedas, nah barangkali ada yang mau ya samaan sama Buratu menggunakan yang merek siomay, belum ada merek maksudnya, samaan jenisnya sama yang Buratu pakai, boleh di DM Instagram aja. Di kolom deskripsi ya udah ada nama IG Buratu itu gitu ya sobat pedas. Nah, mungkin Buratu sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat videonya. Setiap video dari Buratu mudah-mudahan selalu bermanfaat, sukses terus buat para pedagang pemula seblak ya terutamanya. Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan lebih sukses dari Buratu. Buratu juga lebih senang ya sobat pedas. Jangan patah semangat buat para pedagang pemula ya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buratu pamit dulu. Dadah, sampai ketemu di video berikutnya ya. Mwah.